Horas. Horas. Yang terhormat teman-teman, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak dari Dewan Pembina, yang saya hormati Ketua Umum Parbi, Bapak Anies Tumorang beserta jajaran BPH semua. Khusus kepada milenial yang saya cintai dan semua anggota Parbi yang dibanggakan. Tadi sudah diceritakan perencana oleh Ketua Umum, karena saya penasehat Ketua Umum, memperlakukan diri sebagai penasehat Ketua Umum. Penasehat biasanya nasihat itu bukan di grup, tapi lebih banyak 4 mata bicara. Jadi saya ini sekarang mau bercerita aja. Bercerita, ada cerita gak cerita. Mudah-mudahan cerita saya ini menarik. Tahun 1979, selulus SMA saya berangkat dari kota Tarutung menuju kota Jakarta. Naik Tampomas. Tidak ada tujuan yang jelas pada saat itu. Hanya mengantongi beberapa alamat. 1 minggu di Jakarta luntang-lantung. Minggu kedua ada seseorang mengantarkan saya ke rumah tulang saya. Tulang kandung saya, adiknya ibu saya. Tulang saya ini kaya raya. Tetapi beliau tidak mau membantu saya, tidak mau menerima saya diusir dari rumahnya. Ini adalah kisah nyata dan sangat menyakitkan buat saya. Tetapi kisah nyata dan sangat menyakitkan ini tidak saya beritakan kepada orang tua saya. Kenapa tidak saya beritakan? Karena menurut saya berita buruk, kalau saya beritakan mungkin menambah buruk. Usia saya pada saat itu 19 tahun. Menjadi tua adalah suatu kepastian. Tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Banyak orang muda yang berpikir dewasa, tetapi tidak sedikit orang tua yang berpikir tidak dewasa. Dari mana kita tahu? Dari mana kita lihat menilai seorang tidak dewasa? Dari bicara dan tindakannya. Saya pindah dari cerita kisah saya kepada cerita kisahnya Sokrates. Sokrates seorang filsuf terkenal dari Yunani. Suatu hari Sokrates kedatangan seseorang. Sokrates, tahu nggak berita mengenai teman kamu si Anu? Si Sokrates bilang, kamu mau menceritakan teman saya si Anu kepada saya? Iya. Sebentar dulu katanya. Sebelum kamu ceritakan teman saya kepada saya saring dulu. Saya kasih dulu filter 3. Yaitu kebenaran, kebaikan, dan kegunaan. 3K. K yang pertama, kebenaran. Apakah cerita teman saya yang ingin kamu sampaikan kepada saya itu benar adanya? Orang itu bilang, nggak tahu ya, saya hanya dengar-dengar dari orang. Oh, jadi kamu ingin menceritakan teman saya si Anu kepada saya yang kebenarannya kamu tidak tahu pasti. Oke, saya kasih dulu yang kedua, tes mengenai kebaikan, K yang kedua. Apakah yang ingin kamu sampaikan cerita tentang teman saya si Anu itu baik? Seorang ini bilang, bukan. Justru saya ingin menceritakan keburukannya kepada kamu. Lalu datang Sokrates. Jadi kamu ingin menceritakan keburukannya teman saya kepada saya yang tidak kamu tahu kebenarannya. Oke, yang ketiga. Apakah cerita yang ingin kamu sampaikan kepada saya itu berguna buat saya? Orang itu bengong. Kayaknya sih nggak berguna.
Jadi Sokrates bilang, kamu ingin menceritakan keburukannya teman saya kepada saya, kamu tidak tahu kebenarannya dan tidak ada gunanya buat saya. Kalau itu nggak usah ceritakan, angkat kaki dari sini. Itu diusir. Itu Sokrates. Sebuah organisasi yang diisi oleh orang-orang baik, tetapi kalau ada mulut berbisa, pekerjaan orang-orang baik bisa sia-sia. Karena nilai setitik bisa rusak susu sebelanga. Dalam sebuah organisasi, kalau tidak ada pemikiran-pemikiran filter seperti Sokrates, yang menyaring dulu bicara orang lain, itu pekerjaan orang baik bisa sia-sia. Tadi saya mengatakan mulut. Karena ada pepatah yang mengatakan, karena mulut badan binasa. Kemudian sepertinya mengenai kata mulut ini kasar, tapi saya akan permisi Bapak Pendeta Sirait, saya mau kutip dari Alkitab. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa berlebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi kalau saya dari kasar ini, Alkitab pun mengatakan itu. Jadi saya kutip dari Alkitab. Mungkin apa makna dari yang saya sampaikan itu, kita semua tadi sudah berumur ya, saya bilang karena dewasa itu adalah pilihan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya bertemu di Parbi itu banyak orang baik. Banyak orang baik saya menemui di Parbi. Sebagai penutup cerita saya, sudah malam ini ya, malam hari ini, saya akan menceritakan salah satu aja. Sebagai testimoni saya, suatu hari saya ngobrol-ngobrol bercerita dengan lai saya Abidin Simamora. Nah, itu ada Abidin Simamora. Kami bercerita tentang saat-saat ceritanya bagaimana dia mencipta. Saya ingin tahu apakah ada faktornya Iran Ambarita kepada beliau dalam proses mencipta. Apa katanya Lai Abidin Simamora? Oh, Iran Ambarita itu adalah guru saya. Iran Ambarita itu bukan guru saya dalam musik saja, tetapi dia itu guru saya dalam kehidupan. Dia adalah guru saya dalam segala hal. Wow. Waktu Lai Abidin Simamora mengatakan begitu, merinding keluar rumah saya. Seorang yang menceritakan kebaikan temannya di belakang temannya itu. Sejak saat itulah asal muasalnya saya panggil Iran Ambarita sebagai suhu. Hormat suhu. Mungkin itulah ya, hanya itu yang saya sampaikan. Dan sore hari ini, malam hari ini, saya minta dulu kita tepuk tangan khusus kepada Lai Abidin Simamora dan suhu Iran Ambarita. Horas.